Lebih excited aku kalau kamu. Ayo. Ibu kelihatan muka nggak? Udah kelihatan muka? Iya, pas di zoom. Kelihatan, udah. Wah, nggak bisa lihat muka aku nih, jelek apa nggak pas ngomong. Oh, nggak kelihatan ya. Tidak kelihatan view-nya yang view-nya. Dia pas presentasi ya kelihatan muka. View di YouTube-nya. Harusnya bisa lihat view ya. Nggak ada ini adanya DPL di sini. Ini sudah ini ya. Kenapa nggak nampak ini kamu? Di sini Muka saya. Karena bukan buka di itu, bukan buka di zoomnya. Nah, iya ini nggak apa-apa ya? Di sini ini kan kan. nggak pakai. Kamu share apa tuh namanya? Stop recording dulu. Recordingnya bisa langsung udah tadi di sini padahal kan. Jadi share. Share-nya yang di sana. Ini view-nya. Nah, view. Ya udah kayak gini. Coba kalau mau ini nggak usah share, nggak usah. Kelihatan nggak ya? Ini ya? Nih, kita oh dia buat kamu itu buatnya bisa. Saya mau udah aku kirim. Kenapa ya? Kenapa nggak nampak? Ya, kita kan buatnya per bulan. Nanti sih lagi guys. Tahu nggak? Ada yang intinya sih. Ini maksudnya. Kenapa sih itu kelihatan ya? Ya, nggak kelihatan bu emang di sini karena screen-nya kan gede. Full. Bisa nggak diedit dia nampak? Dia nampak orangnya. Dari tadi nggak nampak, Bu. Itu lah dia nampak. Ini udah share screen. Waduh, nggak kelihatan sama sekali. Pintar ya. Mana muka gue? Oke, thank you. Kelihatan ya? Ini di full. Oke. Cek sound dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Ini emang nggak ada suaranya ya? Oke. Mungkin langsung aja aku mulai. Oke, yang di sana yang nonton kedengeran nggak? Kalau kedengeran tolong jawab ya. Halo? Kedengeran nggak suara aku? Kedengaran. Alhamdulillah. Nah, aku langsung mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan program magang MBKM Mandiri di PMPPTN Bogor. Oke, aku langsung aja. Nah, introduksinya, program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM adalah inisiatif dari pemerintah Indonesia yang bertujuan memberikan mahasiswa pengalaman belajar yang lebih luas dan praktis. Jadi selama 5 bulan itu dari 3 Februari sampai 30 Juni 2025, mahasiswa menjalani magang di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia atau PMPP TNI. Lewat pengalaman ini,
mahasiswa tidak hanya belajar tentang dinamika misi perdamaian, tetapi juga dilatih untuk menjadi lebih kreatif, komunikatif, dan kooperatif dalam menghadapi tantangan di lingkungan kerja. Nah, kegiatan magang ini juga diharapkan dapat memperkaya kompetensi penulis dan mempersiapkannya untuk karir di bidang hubungan internasional. Oke, selanjutnya. Nah, aku tadinya mau bikin poin-poin itu dengan judul, oh, oke. Aku tadinya mau bikin poin-poin itu dengan judul yang kegiatan, dengan judul kegiatan aku. Cuma aku pengen kalian tuh ngelihat kalau misalnya gimana sangkut pautan kegiatan aku langsung sama MK-MK aku di semester 4 ini. Jadi aku langsung bikin judul dengan judul MK aku. Nah, di slide pertama ini aku ngebahas negosiasi, mediasi, dan dinamika kerjasama internasional. Nah, tadi kan sebelumnya juga partner aku udah ngejelasin kalau pas kita pertama datang tuh kita langsung terlibat di UNPM ya, UN Preparation Meeting. Nah, di situ tuh kami tuh ngebantu dalam persiapan kunjungan tamu internasional sama acara UN Peacekeeping Ministerial Preparatory Meeting. Nah, kegiatan ini tuh nekanin pentingnya mediasi sama negosiasi dalam konteks hubungan internasional. Terus nunjukin gimana Indonesia ngejalin kerjasama sama negara-negara anggota PBB untuk meningkatkan efektivitas misi perdamaian. Nah, terus selanjutnya yang kami pelajarin selama 2 hari kami membantu-bantu di acara itu tuh kami ngelihat kalau kegiatan UNPM ini ngajarin pentingnya koordinasi antara negara-negara peserta, organisasi internasional, sama lembaga lokal. Nah, ini tuh nunjukin gimana kolaborasi itu bisa ningkatin efektivitas misi perdamaian. Terus ini juga ngasih kami pengalaman di lapangan selama UNPM memberikan wawasan tentang manajemen krisis, termasuk cara merespons situasi darurat dan mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Terus kegiatan ini juga memperkuat pentingnya keterampilan diplomasi, seperti bernegosiasi dengan berbagai pihak, memahami kepentingan lokal, dan membangun hubungan yang saling menguntungkan. Nah, kalau kita lihat di slide sebelumnya, ini tuh ini yang pakai baju biru nih aku. Nah, terus ini tamu-tamu internasional. Nah, aku selama 2 hari itu bisa ngeliat langsung di lapangan gimana para tokoh-tokoh dunia berinteraksi. Mereka tuh bukan ngobrol biasa doang, mereka tuh di situ lagi ngomongin kayak negara aku tuh begini loh, negara aku tuh begitu. Nah, diplomasi tuh berlangsung di depan mata aku gitu loh. Jadi kayak itu salah satu pengalaman yang pertama kali aku dapetin sama di PMPP. Nah, selanjutnya geopolitik dan geostrategi. Nah, jadi aku tuh belajar gimana misi UNIFIL sama MONUSCO. Ya, UNIFIL itu United Nations Interim Force in Lebanon. Kalau MONUSCO itu United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo. Jadi UNIFIL itu Satgas TNI yang dikirimkan ke Lebanon, sedangkan MONUSCO itu Satgas TNI yang dikirim ke Afrika, tepatnya di Kongo. Nah, mereka itu beroperasi dalam konteks geopolitik yang lebih luas. Ini mencakup analisis tentang kekuatan regional, kepentingan negara-negara besar, dan dampaknya terhadap stabilitas lokal. Latihan ini juga memberikan wawasan tentang bagaimana konflik di wilayah tertentu seringkali dipengaruhi oleh faktor geopolitik seperti sumber daya alam, batas negara, dan kekuasaan politik. Mahasiswa dapat menganalisis bagaimana misi perdamaian berusaha mengatasi isu-isu ini. Nah, terus selanjutnya Afrika dan Timur Tengah. Jadi nanti di semester 4 tuh kalian adik-adik bakal belajar yang namanya studi kawasan. Salah satunya itu Afrika dan Timur Tengah. Ya. Afrika dan Timur Tengah itu kawasan yang secara historis sampai sekarang masih mengalami yang namanya konflik. Itu banyak konflik di sana, konflik perbatasan, terus sama konflik dari negara mereka sendiri kayak Timur Tengah itu ya banyak pembajakan. Nah, jadi lewat pengalaman di lapangan ini aku belajar buat ngevaluasi gimana strategi penyelesaian konflik yang diterapkan dalam konteks Afrika dan Timur Tengah, serta efektivitasnya dalam menciptakan perdamaian yang berkelanjutan. Latihan ini juga mengajarkan mahasiswa tentang pentingnya memahami konteks budaya dan sosial dalam merancang strategi misi perdamaian. Ini penting untuk membangun hubungan yang baik dengan masyarakat lokal. Nah, jadi kan ada 2 latihan nih, UNIFIL sama MONUSCO. Cara mereka mengatasi sendiri itu beda. Kalau di latihan PDT UNIFIL, Pre-Deployment Trainingnya UNIFIL,
di Lebanon itu diajarkan namanya STIR. STIR itu singkatan dari Standard Tactical Incident Reaction. Nah, kalau di Kongo, TR namanya, Tactical Reaction. Nah, beda. Misalnya gini, kalau di Lebanon, orang tuh em, TNI nggak boleh nembak sama sekali, nggak boleh nembak sama sekali. Sedangkan kalau di Kongo, semisal ada civilian, orang sipil yang terancam, itu diangkat senjata aja, TNI boleh memberikan tembakan peringatan. Nah, itu perbedaannya. Beda cara mengatasinya. Oke, selanjutnya pentingnya skill berbahasa asing. Nah, selama aku di sana itu dari mulai UNPM sama PDT, apalagi sama PDT ya, waktu aplikasi itu seminggu atau 2 minggu itu aku full bahasa Inggris karena aku jadi LA Language Assistant-nya SIMIK. Nah, itu penting banget berbahasa asing, apalagi kalau misalnya kalian nanti kita sebagai sebagai calon-calon diplomat ya. em, Kenapa aku bilang penting? Karena di lapangan sendiri, TNI ini kan dikirim ke luar negeri, ke Lebanon, ke Kongo. Nah, kalau nggak ada skill bahasa asing, gimana caranya menjalankan diplomasi? Nah, di situ aku belajar skill bahasa asing tuh penting banget. Ada juga TNI yang nggak bisa bahasa bahasa Inggris. Em, nah, jadi selama latihan tuh kelihatan pas dia negosiasi itu susah. Nah, jadi sama aku latihan tuh aku ngeliat kalau kami tuh belajar kemampuan bahasa Inggris sama ningkatin keterampilan negosiasi dan diplomasi. Terus bahasa Inggris juga memungkinkan kami mahasiswa buat berinteraksi dengan diplomat dan pemimpin secara asing secara langsung. Keterampilan bahasa Inggris meningkatkan kesiapan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam misi internasional lainnya. Kemampuan bahasa ini menjadi nilai tambah dalam karir di bidang hubungan internasional dan diplomasi. Oke. Ini mana nih? Kok ngeblank? Wah, ya. Udah sekian, terima kasih. Kok ngeblank ya? Yang terakhirnya. Oke. Ada yang mau ditanya? Ngeblank ya? Oke. Ini aja. Lagi. Ya. Nah, oke. Ada yang mau ditanya? Kak, Aku excited banget nih buat ngejawab pertanyaan kalian. Ya, kenapa? kan kakak kan sama-sama nih di Sentul sama Kak Ulia. Nah, Yes. ini kan kok kami lihat dari presentasinya tuh kakak beda nih bidangnya. Berarti kok di sana tuh ada bidang apa aja emang Kak? Kok kan lebih ke ada negosiasinya kayak gitu mediasi. Tapi kalau Kak Ulia lebih ke strategi pertahanannya kayak gitu. Nah itu sayang. Kenapa aku bikin beda gitu kan ya? Aku pengen kalian tuh ngelihat kalau kita tuh magang, bukan cuma magang, kita juga sekalian belajar MK kita di kelas loh. Nah inilah kenapa aku bikin judulnya itu menyangkut pautkan dengan MK kita, biar kalian lihat aku tuh belajar apa aja. Aku latihan di hutan, aku latihan sama TNI, tapi aku bisa belajar negosiasi, aku bisa belajar bahasa Inggris, aku bisa belajar tentang studi kawasan juga selama magang gitu. Itulah kenapa aku bikinnya beda gitu. Jadi kalian nggak cuma belajar tentang sangkut pautan MK dari aku, tapi juga kalian belajar tentang pertahanan dari Ulia gitu. Oke, gimana udah terjawab? Ya Kak, terima kasih Kak. Yoi, sama-sama. Ada yang mau tanya lagi? Sebenarnya sebelumnya tuh aku pengen presentasi pakai bahasa Inggris. Soalnya aku pengen ngasih lihat kalian seberapa banyak bahasa Inggris aku tuh udah um, improve selama di sana. Awalnya tuh pas UNPM kayak pas minta foto tuh aku cuma Miss, can you take a photo with me? Oke, thank you. Pas dia tanya kamu di sini ngapain, dalam rangka apa, kamu staff di sini ya, aku nggak bisa jawab. Di situ aku langsung kayak anjir, gue anak anak HI, astaga. Saya anak HI kok nggak bisa bahasa Inggris gitu kan ya. Akhirnya aku belajar, aku manfaatin AI, aku teleponan sama AI itu tiap malam. Terus aku dapat kesempatan lagi buat pakai bahasa Inggris aku selama latihan PDT ini. Bersyukur banget deh pokoknya.
kalau kalian nanti magang, apalagi tempat-tempat yang berhubungan dengan ranah internasional kayak gini, jangan malu-malu pakai bahasa Inggris, sumpah. Emang kesempatan banget. Ayo, ada lagi yang mau tanya? Kak, aku mau nanya, misal nih ada TNI yang pasti mau ke Lebanon ataupun mau buat kasus tuh, kayak mana tuh? Mereka bakal dihukum di sana atau dipulangin ke Indonesia? Nah, kalau misalnya ada TNI, anggota yang melakukan pelanggaran, kalau mereka udah jadi, ini kan namanya peacekeeper ya, UN peacekeeper. Nah, mereka itu bukan lagi mengikuti aturannya Indonesia. Kalau dari sana tuh mereka mengikuti aturan PBB. Ada aturannya kayak kita tuh belajar STIR itu ada STIR 11, misalnya kayak kita belajar penembakan. Misalnya mereka melakukan pelanggaran apa di STIR itu. Misal ada lagi yang namanya SE. Yang paling terkenal tuh biasanya kita belajar saya. Saya itu sexual assault. Jadi misalnya mereka melakukan pelanggaran seksual, mereka itu biasanya nanti ditindak, di sidang, mereka dikirim kembali pulang ke Indonesia. Nah, tapi pakai ini, tapi yang ngurusnya itu UN, bukan lagi Indonesia. Tadi ada istilah STIR, apa ya istilah itu? Nah, kalau di STIR itu istilah dipakai di pre-deployment trainingnya UNIFIL, Bu. Nah, STIR itu standar tactical incident reaction. Nah, jadi dia hampir sama dengan yang punya MONUSCO. Kalau MONUSCO itu TR, tactical reaction. Dia kan kayak tadi kan kita sempat ngebahas tentang ini nih, geopolitik sama geostrategi. Jadi mereka tuh mengambil keputusan berdasarkan seperti apa keadaan di tempat itu kan. Keadaan tuh. Lebanon sama Kongo kan beda. Kalau Lebanon itu kan dia lebih ke konflik perbatasan. Sedangkan kalau Kongo itu banyak kasusnya seperti pembajakan. Mirip kayak kita bilang konflik langsung di daerahnya itu dari orang sipil. Ya, jadi beda cara cara ininya, cara menghadapinya. Waktu kalian di sana itu konflik di Israel, Lebanon sudah? Udah nih, saya ada fotonya nih. Nah, di sini di Afrika Timur, ini bagian Afrika dan Timur Tengah nih. Nah, ini tuh di pojok atas saya lihat. Nah, ini saya nih waktu lagi simulasi ceritanya ada pecah konflik di perbatasan Israel dan Lebanon. Saya ceritanya jadi LAF. LAF itu Lebanese Armed Force. Bareng sama Hizbullah. Nih sebelah saya pegang bendera nih Hizbullah. Sama di seberang sana di pagar Israel. Nah, itu Yang itu perempuan ya? iya perempuan, Bu. Itu. Iya, Oh iya, bukan. bukan itu. Banyak businya itu staf-staf PMPP pada turun semua. Nah, jadi kalau di foto ini kita bisa ngelihat, ini kalau misalnya ada, kalau di pojok atas tuh, yang sebelah kiri atas, ini tuh kita belajar kalau misalnya ada konflik di perbatasan. Kalau yang di bawahnya itu foto hijack. Nah, ini setir berapa nih? Setir 10 atau setir 12? Setir 14. Jauh banget kok. 14. Nih, kalau misalnya hijack itu mereka nggak boleh ngebiarin sipil naik ke atas mobil. Kalau mereka naik ke atas mobil, direndam tentara ini semua, Bu. Nggak boleh. Jadi mereka mau gimana pun caranya harus mempertahankan mobil UN itu. Oke, dia tuh menolong nyawa sipil yang Kalau menolong nyawa sipil ada lagi ininya, standarnya apa, cara reaksinya ada lain lagi, beda lagi. nggak boleh masukin ke mobil. Nggak boleh langsung masukin ke mobil. Jadi harus Nggak boleh. Misalnya nih buat contoh, kami sipil yang sedang disandera, kan nggak boleh langsung mendekat mereka kan. Terus mereka juga nggak boleh nyentuh cewek, Bu. Sama sekali tidak boleh menyentuh cewek. Kalau nggak nanti jatuhnya sexual assault. Nggak boleh menyentuh sama sekali. Bisa dalam pembajakan itu mereka cuma bisa dari jauh-jauh minta kita di sandera itu dilepasin. Tapi kalau misalnya di depan mata kita sandranya mau dilukain, mereka boleh angkat senjata. Nah, kalau di pojok kanan atas ini latihan demo. Ini demo ceritanya di Kompon. Nah, kalau di Afrika, kalau demo itu banyak ditemui di Timur Tengah. Jadi kayak masyarakat tuh minta makan kan,
Oh, sorry, Afrika, Afrika. Nah, jadi kalau kalau di sana tuh mama tuh mama-mama Afrika. Nah, minta makan. Nah, di sana kan mohon maaf ya, agak eh, krisis ekonomi. Nah, di sana tuh kan terkenal dengan krisis ekonominya. Jadi mereka tuh sering minta bantuan langsung ke para pasukan ini, Blue Helmet ini. Nih, kalau yang pojok bawah ini saya habis nge-hijack orang nih, saya nangkep tentara-tentara. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Mungkin penasaran sama kegiatan UMPM atau kegiatan PDT-nya lagi? Yang di rumah yang ini kedengaran jelas kan suara kakaknya? Jelas kan? Tes, halo guys, kedengeran nggak? Mau jawab mungkin nggak dibuka mungkin ya. Iya, biar nggak seperti itu. Oke, bagus sekali ya. Jadi sudah mungkin kalau nggak ada pertanyaan, padahal yang di sini sudah mempersiapkan diri ya untuk yang banyak bertanya. Mungkin sudah cukup ya. Boleh ditutup ya. Siap. Oke. Lebih dan kurang aku mohon maaf kalau misalnya ada yang mau bertanya tentang seputar magang, terus apa persiapan untuk magang. Boleh chat pribadi aku kok aku mau jawab. Insya Allah kalau ada paket. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop share ya? Oke. Stop record. Oh, stop record.